Nah, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita sampaikan kronologi sejarah apa dan bagaimana PKI. Siap dengar? Siap ngaji? Siap buka telinga? Siap buka mata? Siap buka hati? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudara, di tahun 1914, seorang tokoh komunis Belanda yang bernama Hans Sneflit bersama 85 tokoh komunis dari Belanda datang ke Indonesia dan membentuk asosiasi perburuhan. Catat, asosiasi perburuhan. Yang mereka beri nama, tadi sudah disebut oleh Kiai Ahmad Syafi'i Mufid, ISDV. ISDV itu singkatan dari bahasa Belanda, yaitu Indische Socialis Democratische Vereniging, yang artinya asosiasi buruh sosialis demokratik. Asosiasi buruh sosialis demokratik. Mereka tidak pakai nama komunis, mereka pakai nama sosialis demokrasi, ya ikhwan. Dipimpin oleh Hans Sneflit. Begitu tahun 1914 dibentuknya di Indonesia, saudara. Yang bentuk semuanya orang Belanda. Dan semuanya adalah tokoh komunis dari dua partai sosialis yang ada di Belanda, ya ikhwan. Lalu apa yang mereka lakukan di Indonesia ini? Mereka rekrut para buruh, mereka rekrut para petani, saudara, untuk merongrong pemerintah kapitalis Hindia Belanda. Apa tujuannya? Membuat goncangan di pemerintah Belanda dalam rangka untuk melemahkan kekuatan pemerintah Belanda dan mengganti pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Sengaja ini saya sampaikan sebagai catatan. Jadi ISDV tidak pernah punya niat, tidak pernah punya maksud, tidak pernah punya tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Catat baik-baik, saudara. Jadi ISDV dibentuk oleh orang Belanda bukan untuk kemerdekaan Indonesia, tapi mereka punya kepentingan politik di negeri Belanda, saudara. Karena kapitalis yang berkuasa, mereka ingin ambil alih kekuasaan supaya komunis yang berkuasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, kemudian mereka rekrut para buruh, petani, saudara yang ada di Indonesia. Bahkan mereka rangkul Sarekat Islam yang didirikan oleh HOS Cokroaminoto. Ketika itu Sarekat Islam bersedia bekerja sama dengan ISDV karena ISDV tidak menunjukkan komunisnya, saudara. Kenapa kok Sarekat Islam ketika itu mau dirangkul? Karena sama-sama anti kapitalis. Dibentuklah blok anti kapitalis, saudara. Begitu masuk tahun 1917, saudara, ternyata ISDV berhasil merekrut buruh-buruh pelabuhan, buruh-buruh perkebunan, buruh-buruh perusahaan, saudara, di mana-mana. Anggotanya semakin banyak. Pertanyaannya, kenapa buruh dan tani rame-rame mau masuk, saudara? Ada janji-janji kesejahteraan. Bukan itu saja, janji perlindungan. Kalau ikut ISDV aman, karena ISDV organisasi Belanda, mereka aman dari tekanan penjajah Belanda, saudara. Karena itu buruh banyak tertarik, petani banyak tertarik karena ada perlindungan. Kapan lagi ikut organisasi Belanda sehingga tidak ditindas oleh Belanda, saudara. Tapi akhirnya tahun 1917 para buruh dan tani tadi, saudara, dimanfaatkan oleh ISDV untuk melakukan kerusuhan. Saya garis bawahi, kerusuhan. Sekali lagi, kerusuhan.
Kenapa ini saya tekankan? Karena anak-anak PKI yang ada saat ini, saudara, termasuk yang sekarang duduk jadi anggota DPR RI, mereka mengatakan kami bangga jadi PKI karena PKI tahun 1917 telah melakukan pemberontakan untuk memerdekakan Indonesia. Bohong. Catat baik-baik itu, saudara. Dusta. Makanya anak-anak muda jangan mau dibohongin, saudara. Mereka bukan berontak untuk kemerdekaan Indonesia. Saudara, ISDV memanfaatkan petani miskin, memanfaatkan buruh miskin untuk melakukan kerusuhan agar punya bargaining position dalam politik, punya posisi tawar terhadap pemerintah Belanda. Tujuannya gulingkan pemerintah kapitalis, ganti dengan pemerintah komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, akhirnya begitu melakukan kerusuhan, saudara, Hans Nevlet dan kawan-kawan ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dipulangkan ke Belanda. Tapi ISDV tidak dibubarkan. Nah, mulai saat itu, saudara, ISDV diserahkan kepada beberapa orang Indonesia untuk memimpinnya. Bahkan digelarlah kongres pada tahun 1920 di kota Semarang. ISDV mengganti nama menjadi PKH. Apa itu PKH, saudara? Persatuan Komunis di Hindia. Baru dia pakai nama komunisnya, saudara. Begitu dia gunakan Persatuan Komunis Hindia di Hindia, Sarekat Islam pecah kongsi, saudara. Lepas, Sarekat Islam tidak mau lagi bergabung dengan mereka, saudara. Terang-terangan mereka pakai nama komunisme. Tapi sayang, sejuta sayang, saudara, ada dua kader SI. Yang pertama adalah Semaun dari SI Surabaya dan Darsono dari SI Solo berhasil direkrut oleh ISDV, bahkan menjadi ketua dan wakil ketua daripada Persatuan Komunisme di Hindia. Jadi dari SDV tahun 20 berubah menjadi PKH. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Semenjak saat itu Sarekat Islam nggak terlibat lagi, saudara. Singkat cerita, dari tahun 1920, 21, 22, saudara, ISDV ini bukan sembarangan organisasi. Begitu dia menjadi persatuan, yaitu komunisme di Hindia, dia selalu mengikuti kongres-kongres komunisme internasional tiap tahun pimpinan-pimpinan komunis, baik yang Belanda maupun yang orang Indonesia, berangkat ke Moskow, berangkat ke Berlin di Jerman, berangkat ke Beijing di Republik Rakyat Cina ketika itu, saudara, untuk mengikuti kongres-kongres komunis internasional. Jadi jaringan mereka bukan lagi nasional, internasional. Mereka dibiayai oleh Moskow, mereka dibiayai oleh Uni Soviet, saudara. Maka itu pimpinannya pulang pergi ke Moskow, pulang pergi ke Berlin, pulang pergi ke Beijing, saudara, untuk memperluas jaringan internasionalnya. Dan pada tahun 1925, saudara, apa yang terjadi? Kongres Komunisme Internasional kelima meminta supaya seluruh asosiasi perburuhan komunis membuat partai-partai di negara-negara di mana mereka berada, saudara. Jadi supaya Anda tahu, disuruh buat partai, saudara, maaf, tahun 24 disuruh buat partai. Dan akhirnya PKH berubah menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia, tahun 1924. Begitu ada amanat dari Kongres Internasional, saudara, pulang Musso dan Alimin langsung membentuk PKI. Jadilah Partai Komunis Indonesia. Sampai di sini jelas tidak? Jadi itu arahan internasional, saudara. Bukan untuk kemerdekaan Indonesia, bukan. Saudara, bohong kalau PKI mengatakan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dusta kalau PKI mengaku-ngaku sebagai pejuang kemerdekaan. Penipu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Singkat cerita, masuk tahun 1927, saudara, PKI punya jaringan makin luas. Buruhnya makin banyak, petaninya makin banyak. Kali ini mereka bikin kerusuhan besar-besaran, saudara. Mereka bakar pelabuhan, mereka bakar perkebunan, mereka bakar perusahaan-perusahaan milik Belanda, saudara. Untuk apa? Bukan untuk kemerdekaan Indonesia, untuk menggoyang pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar diganti oleh Ratu Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda, saudara. Ya, mereka bikin besar-besaran, bakar sana, bakar sini. Tentara-tentara Hindia Belanda turun mengatasi mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Pimpinan-pimpinan PKI, Musso, Alimin, dan kawan-kawan ditangkap dan dibuang ke Moskow, saudara, Uni Soviet. Bukan di penjara di Indonesia. Bukan. Lalu bagaimana nasib petani, saudara? Ribuan petani diganyang oleh penjajah Belanda. Puluhan petani digantung di jalan-jalan oleh Belanda, saudara. Ratusan petani terluka, saudara. Dan puluhan ribu petani dikebloskan oleh Belanda ke dalam penjara dan disiksa setiap hari. Ini kerjaan PKI, saudara. Mereka bujuk itu buruh, mereka bujuk itu petani, saudara. Dan buruh petani menjadi korban. Mereka disiksa Belanda, mereka dibunuh oleh Belanda, mereka menderita. Mereka nggak tahu apa-apa, saudara. Begitu saya tanya, PKI biadab tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Saudara, mereka melakukan ketika itu kerusuhan bukan untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka hanya memanfaatkan buruh dan petani untuk dijadikan peluru, dijadikan bemper, menghantam pemerintah kapitalis Hindia Belanda agar tumbang dan diganti menjadi pemerintah komunis Hindia Belanda, saudara. Tapi gagal. Sementara pimpinan-pimpinannya, apalagi yang orang Belanda, nggak ada yang diseksa, saudara. Ditangkap, dipulangin ke Belanda. Yang orang Indonesia, Musso, Alimin, ditangkap, dikirim ke Moskow, saudara. Mereka hidup di Moskow dengan bebas. Mereka di Moskow dapat rumah. Mereka di Moskow dapat kendaraan. Mereka di Moskow dapat gaji bulanan, saudara. Ini pemain semua. Ini tokoh politik kaliber internasional, saudara. Yang mengorbankan rakyat kecil. Yang mengumpankan rakyat kecil untuk dibunuh oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Maka itu saya tanya, kesian tidak nasib buruh? Kesian tidak nasib petani? Kalau begitu, saudara, yang jahat siapa? Yang jahat siapa? Takbir. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. Tahun 1927 PKI dibubarkan. Tolong dicatat. 1917 PKI melakukan kerusuhan. 1927 PKI melakukan kerusuhan. Tapi anak-anak PKI yang ada sekarang, termasuk anggota DPR RI, anak-anak PKI, saudara, apa mereka ngaku-ngaku? Dulu orang tua kami pejuang kemerdekaan. 1917, 1927, orang lain belum berani berontak, kami sudah berontak, kami bawa senjata, kami lawan Belanda, dari kami banyak yang mati. Kami adalah revolusioner, kami adalah pejuang, dusta, bohong, penipu, pengkhianat. Enggak ada, buktikan. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Suruh mereka keluarkan datanya, suruh mereka keluarkan yaitu manifestasinya, saudara. Suruh mereka tunjukkan manifestasi PKI dari tahun 1914 sampai 1927. Tidak ada satu item pun tertulis untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak ada. Jadi biar tahu, saudara, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah. Akhirnya mereka dibuang, saudara. 1927. Setahun, 2 tahun, 3 tahun berlalu. Masuk tahun 1935. Musso pulang dari Moskow. Masuk lagi Indonesia. Diizinkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai di Indonesia, dia bentuk gerakan-gerakan bawah tanah PKI, saudara. Jadi PKI melakukan gerakan bawah tanah. Nah, setelah dibentuk, cabang-cabangnya di berbagai provinsi, saudara, Musso kembali ke Uni Soviet, ke Moskow. Dari Moskow, Musso mengatur gerakan bawah tanah PKI. Diatur dari Moskow, saudara. Kenapa Soviet yang kasih biaya? Soviet yang bayar dia. KGB, agen rahasia Uni Soviet yang atur semua gerakannya, saudara.
Ini perang internasional. Ini perang antara komunisme dengan kapitalisme, saudara. Nggak ada hubungannya dengan Islam. Nggak ada hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, dilakukan gerakan dari sana, saudara. Singkat cerita, tibalah hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, saudara. Begitu Indonesia merdeka, saudara, siapa yang rapat setiap hari, yang musyawarah setiap hari untuk kemerdekaan Indonesia? Antara lain, 1. Nahdlatul Ulama NU, 2. Muhammadiyah, 3. SI Sarekat Islam, saudara. 4. Mereka tokoh nasional, Soekarno dan kawan-kawan, saudara. Dari NU ada Kiai Haji Wahid Hasim, dari Muhammadiyah ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, dari Sarekat Islam ada Kiai Haji Agus Salim, saudara. Dan ditambah lagi oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin, saudara, dan lain-lain. Mereka inilah yang musyawarah, yang duduk, yang berunding, saudara. Bagaimana untuk memerdekakan Indonesia? Apa yang harus dilakukan bila tiba saatnya kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia? Dan dalam setiap pertemuan tersebut tidak ada satupun PKI yang ikut, saudara. Catat baik-baik, saudara. Nggak ada dalam sejarah PKI ikut, saudara. Yang melahirkan Republik Indonesia ini, saudara, adalah, catat baik-baik, saudara. Pertama adalah kelompok Islam yang diwakili oleh NU, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam. Yang kedua adalah kelompok nasionalis yang diwakili oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Yamin, saudara. Nggak ada PKI. PKI tidak masuk catatan. PKI tidak masuk hitungan. Tidak ada seorang PKI pun yang ikut merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Berarti saya tanya, kemerdekaan Indonesia, NU jasanya besar tidak? Muhammadiyah besar tidak? Sarekat Islam besar tidak? Alhamdulillah. Bung Karno dan Bung Hatta besar tidak? PKI ada nanam andil? Enggak ada, saudara. Enggak ada mereka bikin kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Takbir! Takbir! Nah, kemudian PKI kecewa enggak diikut sertakan, saudara. Kecewa enggak diikut sertakan, saudara. Lalu apa yang mereka lakukan dengan kekecewaan mereka, saudara? Pada tanggal 1 sampai 20 Oktober tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, saudara. Jadi setelah Indonesia merdeka, tokoh-tokoh mereka dari Moskow datang, mereka nggak dipakai oleh Bung Karno, mereka nggak dipakai oleh Bung Hatta, saudara. Enggak ada yang diajak ngurus pemerintahan. Oh, mereka kecewa, saudara. Nah, setelah mereka kecewa dari tanggal 1 sampai 20 Oktober, tahu apa yang mereka lakukan? Mereka bentuk, saudara, organisasi teroris. Yang pertama dikasih nama API, Angkatan Pemuda Indonesia. Dan kedua diberi nama AMRI, yaitu Angkatan Muda Republik Indonesia. Kenapa saya sebut ini organisasi teroris? Kedua anak organisasi PKI inilah, saudara. PKI-nya sendiri masih di bawah tanah nih. Ini yang dimunculkan, saudara. Apa yang mereka lakukan? Di basis PKI. Mereka bunuh pejabat, mereka bunuh kiai. Di Tegal, itu camatnya, saudara, bupatinya mereka culik. Mereka kuasai Tegal. Cirebon mereka serbu, saudara. Banten mereka kuasai. Bahkan di Banten, saudara, Bupati Lebak mereka culik, mereka bunuh. Dan ada satu tokoh nasional di Tangerang, mereka culik, mereka bunuh, yaitu Otto Iskandar Dinata, saudara. Mereka bunuh. Tokoh-tokoh nasional yang anti PKI mereka culik, mereka bunuh. Pokoknya camat, lurah yang berafiliasi ke Republik Indonesia, mereka culik, mereka bunuh, saudara. Sampai akhirnya mereka menguasai Keresidenan Pekalongan yang wilayahnya mencakup Brebes, saudara, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Ini dikuasai oleh mereka, saudara. Bahkan setelah mereka kuasai 4 kota tadi, mereka serbu Cirebon, mereka tangkepi TRI, tentara kita ditangkepi, mereka usir, gudang senjatanya mereka rebut. Jadi supaya Anda tahu, saudara, mereka mengacaukan kok. Ketika itu, saudara, ini kita baru merdeka. Belanda ngancam mau datang lagi. PKI bukan mendukung kemerdekaan, bukan menciptakan keamanan,
bikin kekacauan di mana-mana, membuat pemerintah kita menjadi lemah, tentara kita menjadi lemah. Saya tanya, kalau begitu PKI pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Saudara, kalau bicara kecewa, mestinya NU yang kecewa sama Muhammadiyah. NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam mestinya kecewa, saudara. Kenapa kecewa? Karena Bung Karno dan Bung Hatta menghapuskan 7 kata dari Piagam Jakarta, saudara. Yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti oleh Bung Karno dan Bung Hatta, saudara, tanpa mengundang ketiga kiai tadi, saudara. Diganti dengan ketuhanan. Untung ada Ki Bagus, saudara, yang akhirnya menambahkan dengan Yang Maha Esa. Jadi catat baik-baik, ketika itu NU marah, Muhammadiyah marah, tapi dengan arif dan bijaknya, saudara, Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir menasehati umat Islam, sudahlah, kita nggak usah ribut dulu. Kita ini baru merdeka 1 hari. 1 hari kita bersatu dulu lah. Kita bersatu dulu, pertahankan kemerdekaan, kita lawan Belanda. Nanti kalau kita sudah mulai stabil, bagus, baru kita diskusi lagi soal dasar negara. Saya tanya, kalau gitu NU dan Muhammadiyah arif tidak? Bijak tidak? Bagus tidak? Kalau mau cerita kecewa, sebetulnya kecewa tidak? Kalau mau cerita sakit hati tidak? Tapi nggak emosi, saudara. Dan akhirnya Bung Karno malu. Sampai Bung Karno minta maaf dan Bung Karno berjanji nanti setelah stabil kita akan musyawarahkan kembali soal dasar negara, saudara. Tapi nggak ada umat Islam, saudara, buat macam-macam, buat neko-neko, saudara. Ini PKI udah ikut merumuskan kemerdekaan, enggak, saudara. Datang bikin teror di mana-mana. Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka bikin teror, saudara? Ya, mereka ingin tunjukkan diri bahwa mereka masih ada, bahwa mereka masih punya kekuatan, bahwa mereka masih punya anggota. Dan tanggal 21 Oktober tahun 1945, saudara, PKI mendeklarasikan diri kembali, saudara. Berdiri kembali sebagai Partai Komunis Indonesia. Begitu dia berdiri kembali, saudara, apa yang dilakukan lagi? Teror ditingkatkan, saudara, di mana-mana. Di mana-mana dia melakukan teror, saudara. Dari tahun 45 masuk 46 terus dia melakukan teror. Culik pejabat, bunuh kiai, bunuh gubernur, saudara. Dibunuh para gubernur, para kiai di mana-mana. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin diakui keberadaannya. Akhirnya Bung Karno menyerah, saudara. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ingin diakui keberadaannya. Akhirnya Bung Karno menyerah, saudara. Maksudnya menyerah bagaimana? Karena Bung Karno belum kuat. Tentara belum kuat. Satu persatu kotak jatuh diambil PKI, saudara. Akhirnya tahun 1947, saudara, tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin, saudara, diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Tokoh PKI, saudara. Ya, kompensasinya apa? PKI nggak boleh neror lagi. PKI nggak boleh bikin ribut di mana lagi. Nah, akhirnya, saudara, Amir Syarifuddin ini jadilah Perdana Menteri Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, tapi Perdana Menteri tokoh PKI. Betul, begitu dia memimpin, saudara, jadi Perdana Menteri, stop, nggak ada teror lagi. Emang teror dia yang buat, saudara, yang nyulik mereka, yang bunuh mereka stop, mereka kompak. Ulama marah, bukan tidak marah, saudara. Ulama marah besar, saudara. Kenapa harus diberikan kepada tokoh PKI? Anda tahu apa yang dilakukan Amir Syarifuddin, saudara? Hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, ini Amir Syarifuddin hanya dalam waktu 1 tahun. Saudara, itu lurah camat di mana-mana diganti sama orang-orang PKI. Bupati diganti sama orang-orang PKI. Pegawai-pegawai negeri sipil banyak diganti oleh orang PKI. Bahkan komandan-komandan tentara, komandan polisi diganti oleh PKI. Insya Allah. Loh, kenapa kok bisa? Dia Perdana Menteri. Dia yang ngatur. Dia masukkan semua orang PKI, saudara. Luar biasa. Saat itu yang marah besar adalah Bung Hatta dan tokoh-tokoh Islam, saudara.
Kenapa PKI dikasih kesempatan semacam itu? Mereka tidak ikut merumuskan kemerdekaan. Mereka tidak ikut melakukan revolusi untuk kemerdekaan. Saudara, lalu apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Selanjutnya, saudara, di tahun 1948, bulan Januari, ada perjanjian Renville, saudara. Amir Sarifuddin tadi tokoh PKI jadi PM mewakili Indonesia berunding dengan Belanda. Hasilnya merugikan Indonesia. 17 Januari hasilnya merugikan Indonesia. Indonesia mau dijadikan Republik Serikat, saudara. Luar biasa, hasilnya betul-betul merugikan. Bung Hatta marah, tokoh-tokoh nasional marah, tokoh-tokoh Islam marah, rame-rame datang ke Soekarno untuk membubarkan kabinet Amir Sarifuddin, saudara. Dan alhamdulillah dengan umat Islam kompak, saudara, tanggal 23 Januari. Saudara, coba lihat tanggal 23 Januari, cuma 6 hari. Akhirnya Bung Karno tidak berkutik, saudara. Dan saudara, Amir Sarifuddin kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa menjadi penggantinya? Wakil Presiden Bung Hatta diangkat menjadi Perdana Menteri, merangkap sebagai Wakil Presiden, saudara. Dan Bung Hatta begitu menjadi Perdana Menteri, saudara, hari itu juga langsung meluncurkan politik RERA. Apa itu RERA? R-nya reorganisasi, R-nya rasionalisasi. Maksudnya apa? Seluruh pegawai negeri yang PKI dia berhentikan, saudara. Seluruh komandan tentara yang PKI dia pecat, saudara. Dilakukan oleh Bung Hatta. Bung Hatta itu besar jasanya membersihkan negara ini dari PKI, saudara. Dibersihkan, itu namanya politik RERA. Hanya dalam waktu 3 bulan diberhentiin semua, saudara. Bung Hatta tidak mau. Akhirnya komandan-komandan tentara dari PKI, komandan polisi dari PKI, pegawai negeri dari PKI, semua marah kepada Bung Hatta, saudara. Lalu apa yang terjadi? Musuh turun tangan dari Moskow datang ke Indonesia, saudara. Biangnya turun tangan, saudara. Begitu dia datang kemari bulan Agustus, saudara, yaitu tahun 1948 tersebut, digelarlah konferensi PKI, saudara. Kemudian Musso menjadi ketuanya, saudara. Nah, di situ yang mimpin adalah ada Musso, ada Nyoto, ada TN Aidit, saudara. Mereka-mereka yang memimpin PKI, termasuk Amir Sarifuddin, saudara. Begitu Agustus mereka datang, mereka konferensi, saudara. Agustus tahun 1948 selesai konferensi. Sebagai amanat konferensi PKI, tanggal 5 September, Musso menyampaikan langsung kepada Bung Karno supaya Bung Karno berkiblat kepada Uni Soviet. Terang-terangan, Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Indonesia harus berkiblat kepada Soviet. Ini Indonesia sudah merdeka, disuruh jadi budaknya Soviet, disuruh tunduk kepada Soviet. Saya tanya, PKI pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Iblis tidak? Takbir! Insya Allah. Biar anak-anak muda tahu cerita PKI, saudara. Jangan bilang mereka berjasa dulu sama Republik ini, saudara. Jangan bilang berjasa dengan Republik ini, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kira-kira jelas tidak? Lanjut? Lanjut? Mau tahu kelanjutannya? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. 5 September disampaikan ke Bung Karno. Bung Karno tolak, saudara. Kata Bung Karno, nggak bisa. Kita negara berdaulat. Kita Republik Indonesia negara berdaulat. Nggak bisa kita berkiblat kepada Soviet. PKI marah. Marah PKI. Lalu apa yang terjadi, saudara? Marahnya PKI tanggal 11 dan 12. Saudara. Tanggal 11 dan 12 bulan September. 5 September mengajukan. 10 September Bung Karno menolak. Besoknya 11 karena mereka marah. Maunya mereka ditolak, saudara. Gubernur Jawa Timur mereka cegat, mereka bunuh, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Ada lagi, saudara, yaitu dokter Mawardi dari Rumah Sakit Solo. Mereka culik, mereka bunuh, saudara. Dan juga ada seorang kolonel di Madiun, saudara. Mereka culik, mereka bunuh, mereka sembelih, saudara. Oh, mereka marah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13,
tanggal 14 terus mereka teror. Mereka culik pejabat, mereka culik pejabat saudara, dan mereka bunuh. Puncaknya tanggal 17 September saudara. Begitu kiai-kiai di Jawa Tengah pro Republik, anti PKI, kiai-kiai diculik. Ada seorang kiai besar, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi bersama 108 tokoh Islam diculik oleh PKI saudara, diseret, disembelih satu persatu, dan jenazahnya dimasukkan dalam sumur di kecamatan saudara Soco, yaitu di desa Soco, kecamatan Bendo, dan Kabupaten Magetan. 108 tokoh Islam bersama kiainya mereka sembelih, mereka masukkan ke dalam sumur biadab. Jadi supaya kita tahu saudara, betul yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Mufid saudara. Jangan dulu kita disuruh minta maaf sama PKI, mereka katakan mereka menjadi korban. Kau bunuh kiai, kau bunuh santri, kau bakar pesantren, kau bunuh pejabat, kurang ajar, biadab. Ini mesti dibuka juga saudara. Mustinya mereka yang minta maaf kepada umat Islam, betul? Mereka yang minta maaf kepada bangsa Indonesia, betul? Bukan dibalik. Lah kok dibalik saudara? Udah gitu presiden gak tegas lagi. Ini dia. Ya presiden mestinya tegas dong, tolak saudara. Ntar ngangguk, ntar geleng, ntar ngangguk. Kayak kodok. Ya kan kodok begitu saudara. Ntar betekok, ntar lompat, betul. Saya bilang kodok, bukan dia, kodok. Orang tegas sebagai presiden Indonesia. Hei PKI, kau pengkhianat, kau penipu, kau dosa besar, kau yang mesti minta maaf kepada bangsa Indonesia, betul? Bukan dibalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jelas tidak? Begitu mereka culik kiai, dibunuh kiai saudara. Besoknya Panglima Besar Jenderal Sudirman atas perintah Bapak Presiden secara besar-besaran saudara mengerahkan tentara. Satu diambil dari Batalion Brawijaya di Jawa Timur, dan yang kedua Siliwangi dari Jawa Barat. Loh kenapa enggak dari Jawa Tengah? Jawa Tengah udah banyak yang PKI saudara. Tentara-tentaranya ikut jadi PKI. Nah, jadi supaya kita tahu, Jenderal Gatot Subroto ketika itu pangkatnya masih kolonel saudara, itu memimpin serangan saudara. Dan tanggal 30 September saudara, tanggal 17 September setelah kiai-kiai dibantai, itu PKI berhasil merebut banyak kota. Dia rebut Madiun, Wonogiri, Ponorogo, Rembang, Cepu saudara. Kemudian termasuk juga Magetan, Pacitan, Pati, Kudus, Sukoharjo, Purwodadi saudara. Belasan kota mereka rebut saudara. Lumpuh. Jawa Tengah lumpuh. Tentara nggak berkutik, pemerintah nggak berkutik. Hampir tiap kota direbut oleh PKI. Dan yang merebutnya saudara bersenjata. Kenapa? Karena mereka punya tentara. Karena tentara di Jawa Tengah ketika itu banyak ikut PKI. Masya Allah. Nah makanya tentara mesti introspeksi diri juga. Saudara, jangan tentara merasa bersih juga, jangan. Jangan, tentara mesti hati-hati, jangan sampai kecolongan lagi, betul? Betul? Iya, pemerintah jangan cuma ngomong, ormas Islam jangan sampai kesusupan, lu yang kesusupan. Bukan ormas Islam yang kesusupan, dia yang kesusupan, betul? Betul? Saya mau tanya, kalau di ketika itu militer tentara pada banyak jadi PKI, polisi banyak jadi PKI, kesusupan bukan namanya. Jadi yang kesusupan ormas Islam atau tentara? Ormas Islam atau polisi? Nah itu pelajaran berharga. Makanya polisi dan tentara harus lebih hati-hati. Jangan sampai PKI menyusup kembali ke badan militer kita. Betul? Betul? Akhirnya tanggal 30 September tahun 1948 dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman, kota Madiun direbut kembali saudara. Setelah Madiun direbut, tentara terus merangsek
masuk ke Pacitan, masuk ke Magetan, masuk ke Blitar, masuk ke Blora, masuk ke mana-mana. Dan baru akhir bulan November, saudara, seluruh Jawa Tengah bisa dikuasai kembali oleh pemerintah. 3 bulan pertempuran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa tentara perang lawan PKI besar tidak? Besar tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Saudara, akhirnya musuh, saudara, dan Alimin tertangkap oleh tentara dan dieksekusi mati. Nyoto lari ke Cina, saudara. Nah, Nyoto saat itu masih muda. Itu calon pemimpin PKI ke depan, saudara. Nah, akhirnya, saudara, pimpinan-pimpinan di Jawa Tengah itu PKI semua ditangkapi, saudara. Tapi yang di Jakarta enggak ditangkap. DN Aidit nggak ditangkap, saudara. Nah, saat itu tentara dan ulama minta kepada Bung Karno bubarkan PKI. Wajar tidak? Wajar tidak? Wajar tidak? Apa jawab Bung Karno? Jangan. Itu kan yang salah oknum. Itu kan yang salah Musuh dan Alimin. Musuh Alimin sudah dieksekusi mati, cukup. Jangan kita bebankan kesalahan kepada mereka-mereka yang tidak bersalah. Itu alasan Bung Karno, saudara. Akhirnya PKI tidak dibubarkan. Saya mau tanya, PKI ketika itu sudah biadab tidak? Biadab tidak? Bunuh gubernur biadab tidak? Culik bunuh camat dan lurah biadab tidak? Bunuh kiai biadab tidak? Bunuh santri biadab tidak? Bakar pesantren biadab tidak? Biadab tidak? Bantai umat Islam biadab tidak? Tolong dicatat, saudara. Selama bulan September, saudara, seminggu sebelum mereka dipukul kalah oleh Jenderal Sudirman, PKI ini marah, saudara, karena mereka kalah. Begitu mereka pergi dari Madiun, terpukul oleh TNI, mereka masuk Magetan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Di jalan mereka bantai umat Islam. Mereka tangkepi para tokoh, para kiai. Dan mereka buat 2 ladang pembantaian, saudara. Yang pertama adalah pabrik gula Gorang Gareng. Dan yang kedua adalah pabrik gula Alas Tewu. Dua-duanya ada di Magetan, saudara. Mereka kumpulkan itu kiai, santri, orang-orang NU yang gak setuju dengan PKI, saudara. Toko-toko mereka kumpulkan di pabrik gula Gorang Gareng. Mereka sembelih satu persatu. Saking banyaknya yang disembelih, itu banjir darahnya sampai betis kaki, saudara. Anda bayangkan, itu yang disembelih ulama, yang disembelih kiai, yang disembelih pejabat, yang disembelih orang-orang Islam, baik di pabrik gula Gorang Gareng maupun di pabrik gula Alas Tewu, saudara. Ini mereka biadab, mereka bajingan, mereka zalim, mereka penjahat, mereka setan, mereka iblis. Betul? Betul? Dan mereka bikin 7 lubang sumur, saudara. 7 lubang sumur di Magetan, saudara. Setiap sumur tidak kurang dari 400 mayat mereka masukkan, saudara. Itu belum sumur-sumur lain, belum sumur yang tadi diceritakan oleh Kiai Ahmad Syafi'i Mufid, saudara. Ini sumur besar yang mereka buat baru di Magetan, saudara, belum di kota lain. Itu sumur yang ditemukan, itu ditemukannya tahun 1950, saudara. Setelah 2 tahun mereka dibunuh, saudara, pemerintah terus nyari kemana ini mereka ditanam. Masyarakat nyari, ini Kiai Haji Sulaiman Zuhdi di mana mayatnya, saudara. Mereka semua nyari. Baru tahun 1950 ditemukan ribuan umat Islam dari Magetan, dari Pacitan, dari mana-mana turun dari Madiun ke tempat sumur-sumur tersebut. Mereka angkat satu persatu mayat-mayat daripada kiai mereka, saudara. Dan satu persatu diidentifikasi dan ditemukan mayat jenazah daripada Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi yang tinggal tulang belulang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Itu yang ditemukan itu 7 sumur, saudara. 7-7-nya di Magetan. Yang lainnya kemana? Tadi Kiai Ahmad Syafi'i Mufid cerita, antum dulu di daerah mana, Ustaz? Di Demak. Ini beliau ini cerita di Demak aja udah banyak lobang, saudara. Ini Kiai Misbah dari Brebes. Ini ayah beliau komandan Banser lawan PKI. Di Brebes sudah banyak lobang, saudara. Yang ditemukan hanya 7 lobang.
biadab PKI, saudara. Masya Allah. Jadi ini yang mesti kita tahu, saudara. Nah maka itu saya tanya, kalau Bung Karno enggak bubarkan PKI, kelewatan tidak? Fakta sejarah. Kita tidak memfitnah Bung Karno, saudara. Saya tidak pernah mengatakan Bung Karno PKI. Tidak. Bung Karno bukan PKI. Bukan. Tapi kebijakan-kebijakan Bung Karno menguntungkan PKI, saudara. Catat itu baik-baik, saudara. Jangan Anda pikir, saudara, kalau Bung Karno itu kebijakannya tidak menguntungkan PKI. PKI udah bunuh kiai, udah bunuh ulama, udah bunuh pejabat, dia nggak bubarin. Masya Allah, saya tanya, kecewa tidak? Kecewa tidak? Takbir. Nah akhirnya PKI memanfaatkan Bung Karno. Oh ternyata Bung Karno baik dengan kita. Akhirnya tahun 1950, saudara, DN Aidit memimpin PKI dan mulailah merangkul habis-habisan Bung Karno, saudara. Semua kebijakan Bung Karno dipuji PKI. Semua putusan Bung Karno, saudara, didukung oleh PKI. PKI di mana-mana puja-puji Bung Karno, bela-bela Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena PKI tahu saat itu Bung Karno sedang jadi pahlawan besar bangsa Indonesia, saudara. Nggak ada jalan lain. Kalau mau dapat simpati rakyat, dukung Bung Karno. Dan akhirnya PKI berhasil, saudara. Tahun 50 dukung Bung Karno habis-habisan sampai tahun 55 dan 1955 PKI diizinkan ikut pemilihan umum, saudara. Hasilnya PKI jadi 4 besar, saudara. Saat itu tercatat anggota PKI, saudara, di tahun 55, saudara. Saat itu tercatat, saudara, tidak kurang dari 2 juta orang. Dan tahun 65 tidak kurang dari 3 juta orang, saudara. Jadi Anda bayangkan, udah bunuh ulama, udah bakar pesantren, udah habisi orang NU di mana-mana, saudara. Masih ada yang pilih, masih jadi 4 besar. Luar biasa politik di negeri ini, luar biasa, saudara. PKI jadi partai besar. Itu tahun 55, saudara. Singkat cerita, begitu PKI jadi 4 besar, PKI betul-betul mempengaruhi kebijakan Bung Karno. Akhirnya para ulama menggelar kongres tahun 1957 di Palembang. Kongres Ulama Islam Indonesia. Di Palembang tahun 1957 memutuskan, meminta kepada Presiden Bung Karno untuk mengeluarkan dekret pembubaran PKI. Itu tahun berapa? Tahun 57. Ditolak oleh Bung Karno. Enggak, Bung Karno enggak terima, saudara. Ditolak oleh Bung Karno. Bahkan tahun 58-nya, saudara, Bung Karno makin mesra dengan PKI. Bahkan tahun 60-nya Bung Karno meluncurkan program politik Nasakom, Nasional Agama Komunis, saudara. Masyumi menolak, Masyumi tidak terima. Lalu apa yang terjadi? Karena Masyumi tidak terima, tahun 1962, saudara. Bukan 62, tahun 1960, tahun itu juga Masyumi dibubarkan, saudara. Tepat tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan, saudara. Ulama minta PKI yang dibubarkan. Bung Karno bukan bubarkan PKI, bahkan membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Masyumi. Apa itu Masyumi? Majelis Syuro Muslimin Indonesia dibubarkan, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Bung Karno bukan PKI, tapi politiknya nguntungin. Saya tanya, kalau yang namanya Masyumi dibubarkan, saudara, saya mau tanya nih, PKI diuntungkan tidak? Diuntungkan tidak? Enggak sampai di situ. Tahun 1962, saudara, 2 pimpinan PKI, Aidit dan Noto, diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden, saudara. Supaya Anda tahu, ini fakta, saudara. Ini fakta. Aidit dan Noto jadi Menteri Penasehat. Itu jabatan tinggi, saudara. Enggak sampai di situ. Begitu mereka jadi menteri, PKI makin kuat, saudara. Tahun 63 PKI
yang memprovokasi Bung Karno untuk perang lawan Malaysia, saudara. Nggak ada ulama mengajarkan kepada Bung Karno ganyang Malaysia. Nggak ada ormas Islam menganjurkan kepada Bung Karno perang melawan Malaysia. Tidak ada. Tapi PKI yang memprovokasi, PKI yang mengadu domba, PKI yang membakar-bakar. Akhirnya kita perang lawan Malaysia, saudara. Itu saya mau tanya, PKI kurang ajar tidak? Biadab tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Takbir! Pertanyaannya, kenapa PKI memprovokasi Indonesia perang lawan Malaysia? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena di Malaysia ada partai komunis yang juga berkiblat ke Soviet. Mitra daripada PKI yang ada di Indonesia. Mereka ingin menyatukan Malindo atas dasar komunis. Malindo itu Malaysia, Indonesia, saudara. Tapi PKI di sana, Partai Komunis Malaysia lemah. Tapi Partai Komunis Indonesia kuat. Makanya dari sini, saudara, diminta untuk ganyang Malaysia. Tujuannya pemerintah Malaysia tumbang, komunis yang berkuasa di Malaysia, saudara. Saya tanya, jahat tidak? Tapi ada tujuan kedua, saudara. Ketika itu tentara menolak. Tentara panglimanya datang ke Bung Karno. Ini bukan saatnya kita perang lawan Malaysia. Kita lagi krisis ekonomi. Kita lagi krisis persatuan. Kita lagi lemah. Dan personil kita nggak cukup untuk perang lawan Malaysia. Tapi karena presiden sudah memutuskan, tentara tidak bisa menolak, saudara. Nah, pertanyaannya, kenapa PKI ngotot supaya Indonesia perang lawan Malaysia? Ini alasan kedua. Karena PKI sudah punya proposal agar buruh dan tani dipersenjatai, saudara. Agar dibuat angkatan keempat, angkatan kelima. Angkatan yang pertama adalah angkatan darat. Yang kedua adalah angkatan laut. Yang ketiga adalah angkatan udara. Yang keempat adalah angkatan kepolisian. Dan yang kelima adalah angkatan tani, saudara. Jadi PKI minta buruh dan tani se-Indonesia dikasih senjata. Sudah kasih senjata. Ormas Islam semua menolak. Nggak ada yang setuju. Maka itu PKI, saudara, sengaja dorong perang lawan Malaysia. Begitu perang lawan Malaysia, tentara kita kalang kabut. Saat itu PKI masuk ke Bung Karno. Pak, kami PKI siap bela negara. Kami siap bela bangsa. Tentara tidak cukup melawan Malaysia. Buruh dan tani kami cukup untuk melawan Malaysia. Minta kepada Bung Karno, izinkan buruh dan tani agar dipersenjatai. Hasilnya Bung Karno setuju, saudara. Jadi supaya Anda tahu, buruh dan tani disetujui oleh Bung Karno. Siapa yang marah? Ormas Islam. Di antaranya GPI, termasuk PII. Semua marah. Demo, protes Bung Karno. Karena mereka tidak terima putusan Bung Karno. Saudara, Bung Karno marah. Akhirnya GPII dibubarkan lagi oleh Bung Karno. Saudara. Enggak sampai di situ. Ulama-ulama protes. Ulama-ulama marah. Saudara, kenapa Bung Karno begitu dekat dengan PKI? Kenapa semua program PKI dijalankan oleh Bung Karno? Ulama marah, saudara. PKI, tekan Bung Karno, tangkap itu ulama. Akhirnya para ulama ditangkap. Siapa yang ditangkap diantaranya? Almarhum Buya Hamka. Kemudian Kiai Haji Yunan Helmi Nasution. Kemudian Kiai Haji EZ Muttaqin. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar. Kemudian Kiai Haji Dalari Umar. Saudara, sederetan kiai-kiai besar. Semua ditangkap, digebloskan ke penjara oleh Bung Karno. Coba lihat saudara, ulama minta PKI dibubarkan. Bung Karno tidak membubarkan. PKI minta Masyumi dibubarkan, dibubarkan. PKI minta GPI dibubarkan, dibubarkan. PKI minta kepada Bung Karno, ulama ditangkap, ditangkap. Kesimpulannya saya mau tanya, kalau gitu PKI kuat gak saat itu? Jujur, PKI kuat tidak? Soekarno lemah. PKI kuat, dia pegang kendali, saudara. Apa yang dia ngomong, Bung Karno jalankan. Itu menunjukkan saat itu Bung Karno lemah. Bung Karno tidak seperti tahun 45, tidak seperti tahun 48, saudara. Kasnya udah kendor. Baterainya tinggal sebaris.
Nah, jadi ditekan oleh PKI, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Akhirnya Angkatan Buruh Tani dipersenjatai. Anda mau lihat buktinya? Mau lihat bukti Sigara? Mau lihat bukti Sigara? Tahu Menteng Perapatan? Tahu Menteng Perapatan dekat Monas? Dekat Gedung Juang? Ada patung apa di sana? Patung tani. Patung taninya bawa pacul atau bawa bedil? Bedil, saudara. Patungnya ada, itu patung PKI, saudara. Tugu Tani, saudara. Anda boleh lihat itu Tugu Tani, saudara. Patung tani, bawa bedil, bawa pistol, saudara. Ini Tugu Tani, ini dibuat saat PKI gaya-gayanya. Saat PKI menguasai Bung Karno, saudara. Sampai dibuat patungnya. Coba kita lihat. Sampai hari ini, patung tersebut masih berdiri, saudara. Ya Allah, kira-kira jelas tidak? Kita bicara fakta sejarah, saudara. Saya mau tanya, petani bawa bedil apa bawa pacul? Ini kok bawa bedil? Petani siapa tuh? Nah, kan PKI yang senjatain dia, saudara. Lihat patungnya bawa bedil, senapan laras panjang, dan bawa pistol di pinggangnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Bukti sejarah, mereka jaya. Saudara, mereka menang. Akhirnya tahun 1964, Partai Murba, saudara, yang didirikan oleh Tan Malaka, yang dulu pernah bergabung, saudara, dengan orang-orang komunis, tapi dia keluar. Dia tidak suka dengan tata caranya, saudara. Murba, singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Disingkat Murba. Di Murba banyak mantan PKI, saudara. Mereka lapor ke Bung Karno, hati-hati, PKI mau kudeta. Tahun 64. Hati-hati, PKI mau kudeta. PKI sedang nyusun kekuatan, akan ambil alih kekuasaan. Itu Partai Murba udah teriak, saudara. Tapi apa yang terjadi? Di awal tahun 1965, atas desakan PKI, Partai Murba dibubarkan. Pokoknya yang lawan PKI semua dibubarin, saudara. Kenapa FPI dulu nggak dibubarin? Belum lahir. Belum lahir. Kalau udah lahir jangan-jangan nomor 1 dibubarin. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ada yang nanya protes, mana PKI Gasamu? Wah, dulu PKI ada, mana FPI? Jawab, kan gue belum lahir, goblok. Betul? Ya kalau FPI udah lahir gak ikut berjuang, lu boleh protes, betul? Gue masih dalam perut ibu. Itu gue berontak-berontak minta keluar. Anak keluar juga. Nah kan saya lahir Agustus 65. Dalam perut udah nyium PKI mau berontak nih. Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi keluarin. Anu gue keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lanjut bulan Juli tahun 1965. Udah nendang-nendang perut ibu nih. Umi keluarin, Mi keluarin. Anu gue keluar juga. Untung gak dibunuh PKI. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Lanjut bulan Juli tahun 1965. Catat baik-baik. Bulan Juli tahun 1965. PKI merasa sudah tidak ada yang melawan mereka. Nggak ada yang mampu jatuhkan mereka. Dan akhirnya 2000 buruh petani didatangkan dari mana-mana. Diberikan latihan militer di Halim, saudara. Halim dari sini tinggal ngeker nih. Betul? Mereka dibawa ke Halim, mereka dilatih. Bagaimana cara lempar granat. Bagaimana cara ngokang senjata. Bagaimana cara melakukan penculikan. Bagaimana cara melakukan penyergapan. Dan seterusnya 2000 kader PKI dilatih di Halim atas izin presiden. Bukan latihan liar. Presiden yang izin. Ustadz Abu Bakar Bashir dituduh melakukan latihan perang. 18 tahun penjara. Karena dianggap tidak izin pemerintah, saudara. Kalau PKI langkahnya hati-hati. PKI licik. Mereka pemain politik luar biasa, saudara. Mereka mainkan itu politik
dengan lik luar biasa. Sebelum mereka melatih pasukannya, mereka minta dulu putusan dari presiden. Dapat, mereka latih, saudara. Bulan Juli, Agustus, September. Tanggal 30 September pagi, saudara, Barisan Tani Indonesia, barisan taninya PKI, saudara, dan saudara, yaitu perempuan-perempuan PKI, wanita Gerwani, saudara, rame-rame melakukan demonstrasi di depan istana. Demonstrasi untuk mengalihkan perhatian, saudara, karena mereka sudah punya rencana yang luar biasa. Rencana apa? Malamnya mereka culik 7 jenderal, saudara. Mereka alihkan perhatian, mereka culik 7 jenderal. Bagaimana ceritanya? Nanti akan diputar filmnya, saudara. Jadi saya nggak ceritakan lagi yang tahun 65 kemarin, saudara. Jadi sebelum 65 saja, saya tanya, PKI udah jahat tidak? Jawab yang kompak, jahat tidak? Biadab tidak? Bajingan tidak? Ditambah dengan pengkhianatan tahun 1965. Tolong dicatat. Bagaimana nasib NU, saudara? Ini yang tadi Kiai Mufid ceritakan, saudara. Begitu jenderal-jenderal diculik, saudara, Anda tahu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah NU dengan GP Ansor-nya, saudara, yaitu melakukan demo mengecam pengkhianatan PKI. Demo, cuman demo. NU demo di beberapa kota, saudara, menolak kekejaman PKI, menolak kebiadaban PKI. PKI nggak terima, saudara, nggak terima. Apa yang dilakukan kemudian, saudara? Anak-anak Ansor di Banyuwangi tidak kurang dari 65 orang. Mereka tipu, mereka undang, katanya ada tablik akbar. Hadir di tablik, mereka diracuni, kemudian disembelih satu persatu, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Di mana-mana kota, mana toko NU dibunuh, mana toko Banser dibunuh, saudara. Akhirnya, saudara, Ansor ngamuk dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua turun ke jalan dan akhirnya di mana-mana NU dan PKI bentrok nasional, saudara. Dan yang diculik bukan NU saja, orang-orang mantan-mantan Masumi, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh Sarekat Islam, tokoh-tokoh Persis, semua habaib pun tidak sedikit yang diculik, saudara, dibunuh oleh mereka. Biadab. Begitu NU bergerak di seluruh Indonesia, saudara, ditopang oleh ormas-ormas lain. Di mana-mana terjadi bentrok, terjadi perang antara umat Islam dengan PKI. Dan alhamdulillah, Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Berdasarkan data, 1 juta orang PKI dibunuh, saudara. Tapi jangan Anda pikir NU nggak banyak yang dibunuh. Ribuan orang NU dibunuh, saudara. Ratusan kiai dibunuh, saudara. Nah kalau ada yang bilang, Beb nggak adil dong, masa NU cuma ribuan, ini sampai 1 juta. Yang nggak usah cerita, kan 1 kiai balas 1000 orang. Bunuh 1 kiai, kita bunuh berapa? 1 kiai bunuhnya berapa? Jadi kalau ada 1000 kiai, 1 juta lu rasain. Jangan begitu perang udah kalah, saudara, sekarang teriak kita dizalimi, kita dibantai, pala lu bomenyan. Udah kalah lu bilang dizalimi, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya tanya, saat itu kezaliman atau perang? Kita berbuat zalim atau perang? Perangnya nyerang atau bela diri? Takbir. Udah kalah, saudara, lapor ke Amerika, lapor ke Komnas HAM, kami dizalimi. Cengeng. Ke anak kecil habis berantem kalah, ngadu, emak kalah. Cengeng. Betul? Betul? Kalau lu berani, lu bales, gue siap. Lu jual, gue borong. Betul? Saya mau tanya, siap perang lawan PKI? Siap hantam PKI? Takbir! Masya Allah. Baik, kesimpulannya saya tanya semua. Kalau gitu PKI licik tidak? Jahat tidak? Bajingan tidak? Apa PKI pernah berjuang untuk memerdekakan Indonesia? Apa PKI punya jasa kepada Indonesia? Yang melakukan teror kepada pejabat siapa? Yang teror kepada ulama siapa? Yang teror kepada pesantren siapa? Yang merusak kita-kita kemerdekaan siapa? Yang jadi budak asing siapa? Yang menghancurkan agama siapa? Kalau begitu saudara PKI biarkan atau lawan?
Diamkan atau ganyang? Takbir. Masya Allah. Sekarang pakai lapor saudara. Ini LSM komprador. Dari Komnas HAM-nya sampai setara institut saudara. Oh rame-rame minta kepada presiden agar minta maaf kepada PKI. Ini dia mulut lu bojengkol. Ngomong. Udah gitu presidennya culun lagi. Bukan langsung aja tolak, kenapa sih? Pakai iya ya dirapatkan dulu. Begini nih susahnya kayak kalau punya presiden tukang mebel begini nih. Dia musuh. Saudara kita disuruh minta maaf pakai mikir. Ini dia kadal kebon. Kira-kira yang saya sampaikan jelas gak? Apa? Saya udah capek, lu bangun atau ceramah nyambut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau tahu lanjutannya? Mau tahu lanjutannya? Tonton filmnya. Habis ini nonton filmnya, lu jangan pulang lu. Pulang gue doain biar bisul di pantat. Tapi kalau duduk bukan, ini cerita supaya kita tahu cerita sejarah kita. Nah ada pertanyaan, Habib, kenapa anak muda sekarang banyak yang nggak tahu? Perhatikan baik-baik sebelum saya akhiri, saudara. Begitu reformasi tahun 1998, saudara, satu film tentang pengkhianatan G30 SPKI yang biasanya diputar oleh TVRI setiap tanggal 30 September saat ini dilarang tidak diputar lagi. Berarti ada yang takut boroknya dibuka. Betul? Ada yang takut boroknya dibuka, saudara. Yang kedua, saudara. Dulu saya sekolah SD, SMP, SMA. Kalau saya belajar sejarah nasional Indonesia, selalu dicantumkan pengkhianatan PKI. Tapi hari ini dalam buku sejarah pengkhianatan PKI dihapus, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Berarti ada tangan-tangan di belakang kekuasaan yang sengaja menghapus sejarah soal pengkhianatan PKI. Betul? Betul? Enggak sampai begitu. Yang ketiga, saudara. Dulu orang kalau mau jadi pejabat diperiksa dulu pandangannya tentang PKI, saudara. Kalau ada keterlibatan dengan PKI, nggak boleh dia jadi anggota DPR, nggak boleh dia menjadi pejabat publik, saudara. Tapi begitu reformasi 98, saudara, aturan tersebut dihapus sehingga anak-anak PKI rame-rame masuk ke partai, rame-rame jadi anggota DPR. Saya ditanya, Habib, ini kan hak asasi manusia. Yang salah kan bapaknya, bukan anaknya. Kalau bapaknya yang berontak, kenapa anaknya nggak boleh jadi pejabat? Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya mudah. Ya, kami dari FPI sangat menghormati hak asasi manusia. Dan kami juga mengakui tidak ada dosa keturunan. Bapaknya yang bersalah, anak tentu tidak salah. Dan kami dari FPI tidak keberatan anak-anak PKI tersebut untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR RI. Saudara, kami nggak keberatan. Dengan satu syarat. Jangan lagi dia usung ideologi komunis. Jangan lagi coba-coba dia sebarluaskan komunis. Dan jangan coba-coba dia banggakan PKI. Sebab kalau dia menjadi pejabat publik, menjadi anggota DPR RI, kemudian dia sebarluaskan kembali ideologi komunis, dia sebarluaskan kembali lambang-lambang PKI, tentu umat Islam wajib menolak kehadiran mereka. Betul? Takbir. Buktinya mari kita lihat. Saudara, Ciptaning, Ripka Ciptaning, saudara, masuk ke PDIP, ikut pemilihan legislatif, dan masuk jadi anggota DPR, saudara. Bahkan menjadi ketua salah satu komisi, saudara. Anak PKI. Setelah dia masuk, apa dia bikin buku, saudara? 2 buku dia buat. Yang pertama judulnya, Aku Bangga Jadi Anak PKI. Nggak puas, bikin lagi buku kedua. Apa judulnya? Anak PKI masuk parlemen. Dia ledek kita semua, saudara. Dia ledek kita semua, saudara. Kurang ajar tidak?
Kurang ajar tidak? Saat ini tidak kurang dari 80 orang mantan anak-anak PKI jadi anggota DPR, saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kalau mau tahu namanya tuh tanya Ustadz Alfian Tanjung. Semua namanya ada di kantong Ustadz Alfian, saudara. Jadi biar Anda tahu, saudara, ini negara kita dalam bahaya. Kalau PKI udah masuk jadi PNS, PKI udah masuk jadi pejabat, PKI udah masuk lagi jadi legislatif. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Dan ingat, mereka kuat, saudara. Kalau mereka nggak kuat, nggak nantinya Jokowi kebingungan. Jokowi bingung karena lemah, ditekan oleh mereka. Minta maaf kau kepada PKI, minta maaf kau kepada PKI, saudara. Nah, saya mau tanya semua yang ada di sini, apa perlu kita minta maaf kepada PKI? Haram kita minta maaf kepada PKI, saudara. Kok kita minta maaf kepada penjahat, kepada bajingan yang menghabisi orang-orang tua kita? Kepada Presiden Jokowi kita berikan peringatan. Jangan coba-coba kau minta maaf kepada PKI. Jangan sekali-kali kau minta maaf kepada PKI. Kalau kau minta maaf kepada PKI, maka kita turunkan rame-rame Jokowi dari jabatannya, saudara. Takbir. Siap revolusi. Siap turunkan presiden. Siap ambil alih kekuasaan. Siap ganyang PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa kita harus begitu keras menolak presiden untuk minta maaf? Kenapa? Satu, catat baik-baik, saudara. Kalau Presiden Jokowi sampai minta maaf kepada PKI atas nama negara, satu, berarti PKI tidak salah, saudara. Berarti PKI tidak salah. Dan kedua, kalau PKI tidak salah, berarti NU yang salah. Berarti kiai-kiai yang dibunuh itu salah semua, saudara. Berarti GP Ansor, Banser salah. Berarti Masumi, Muhammadiyah, Sarekat Islam semua salah. Berarti tentara dan polisi juga salah, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? Banser atau PKI? Muhammadiyah atau PKI? Masumi atau PKI? Kiai atau PKI? Tentara atau PKI? Polisi atau PKI? Takbir. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, berarti PKI berhak mendapatkan rehabilitasi. Ini yang ketiga. Apa arti rehabilitasi? Nama baik PKI harus dikembalikan, diumumkan secara resmi. Konsekuensinya partai PKI harus hidup kembali. Kurang ajar tidak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Seluruh aset PKI yang pernah dirampas oleh negara tahun 65 harus dikembalikan kepada PKI. Termasuk kantor-kantornya, tanah, rumah, dan lain sebagainya, saudara. Yang kelima, nggak sampai di situ. Selain ada rehabilitasi, harus ada kompensasi. Apa kompensasinya? PKI sudah masang harga saat ini. Kalau nanti pemerintah Indonesia sudah minta maaf, maka setiap keluarga PKI, setiap anggota PKI harus dapat ganti rugi 1 miliar. Saudara, kalau tercatat tahun 1965 bahwa PKI beranggotakan 3 juta orang. 3 juta orang kali 1 juta. Harus berapa? Kali 1 miliar, maaf. 3 juta kali 1 miliar. Berapa? Berapa? 3.000 triliun. 3.000 triliun, saudara. Kira-kira PKI bisa bangkit gak? Setiap satu orang PKI dapat 1 miliar, yang 1,5 miliar diambil, yang 1,5 miliar bagi-bagi tetangga. Besok nusuk PKI ya. Kira-kira pemilu menang gak? Menang gak? Bisa menang lagi, saudara. Karena masyarakat kita masih banyak yang dikasih duit, dia pilih, saudara. Betul? 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 Bahaya tidak? Lalu kalau PKI yang berkuasa menang lagi bagaimana? Hati-hati. Pengkhianatan tahun 48 dan pengkhianatan tahun 65 akan terulang kembali, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak?
Masih ada konsekuensi keenam, nggak sampai di situ, saudara. Kalau PKI tidak salah, berarti tentara salah. Kalau begitu, seluruh tentara yang terlibat dalam pemberantasan PKI harus diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Karena itu para tentara dan para polisi yang tahun 65 pangkatnya masih tamtama prajurit, saudara. Semua yang membasmi PKI dapat penghargaan Satya Lencana. PKI tinggal buka di Mabes Polri atau buka, saudara, di Gelangkap Mabes TNI, saudara, untuk melihat tahun 65 siapa saja prajurit yang dapat Satya Lencana. Lengkap namanya dan alamatnya. Semuanya akan diajukan sebagai pelanggar HAM dan harus diadili serta hak kudus dihukum sebagai penjahat perang, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Makanya tentara polisi jangan diam. Kalau ada berita-berita mereka melakukan gerakan, tentara harus bicara, polisi harus bergerak, harus dicegah. Nggak boleh dibiarkan gerakan PKI bangkit kembali. Betul? Takbir. Siap bela TNI, siap bela polisi, siap ganyang PKI. Takbir. Yang ketujuh, bukan TNI saja, NU juga penjahat perang, saudara. Berarti kiai-kiai NU yang saat ini memimpin pondok-pondok pesantren, yang saat ini usia mereka ada yang 69 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 50 tahun yang lalu mereka pemuda-pemuda Ansor, 50 tahun yang lalu mereka komandan-komandan Banser, saudara, 50 tahun yang lalu mereka semua ikut terlibat perang melawan PKI, saudara. Artinya kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, saudara, maka kiai-kiai NU, orang-orang tua di NU, sepuh-sepuh di NU, semuanya harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat perang. Saya tanya, kurang ajar tidak? Saya mau tanya, apa Anda ridho kiai Anda diseret sebagai penjahat perang? Apa Anda ridho? Apa Anda rela? Saya punya orang tua, saya punya kakek, saya punya datuk, semua terlibat di dalam perang melawan PKI, saudara. Ya, berarti nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, datu-datu kita, semuanya penjahat, semuanya harus diadili. Kurang ajar, biadab, iblis. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saudara, makanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU dengan tegas menyatakan, saudara, kepada Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas dan kepada kita semua. Apa beliau bilang? Habib, kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, ya kita bubar-bubaran. Bubar siki, bubar kabeh. Bargi barbe. Bubar siki, bubar kabeh. Dan Kiai Haji, saudara Solahuddin Wahid, Gus Solah dari Tebu Ireng, saudara, juga menyatakan kalau pemerintah sampai minta maaf kepada PKI, berarti pemerintah menyakiti seluruh warga NU. Bahkan menyakiti seluruh perasaan umat Islam. Betul? Betul? Maka itu saya tanya, kalau gitu minta maaf kepada PKI bahaya tidak? Bahaya tidak? Jokowi, Presiden, ada urusan apa? Kau korek-korek lupa lama? Presiden, ada urusan apa? Kau mau ungkit-ungkit permusuhan lama? Urus saja ini negeri yang sudah, maaf, biarkan mereka berlalu. Betul? Anak-anak PKI, kita tidak pernah mengebiri hak Anda. Kau mau jadi pejabat silakan, kau mau jadi pegawai negeri silakan. Kita terbuka, apalagi kalau kau mau jadi santri, mau jadi ustadz, mau jadi kiai. Betul? Betul? Saya mau tanya, kita siap terima tidak? Siap terima tidak? Tapi stop, jangan lagi kau usung ideologi komunis, jangan lagi kau hidupkan PKI, jangan lagi kesalahan orang tuamu kau ulangi. Cukup. Jangan buka luka lama, jangan bikin gaduh, jangan bikin rusak ini negeri. Betul? Takbir. Presiden kok mikirnya mundur ke belakang bukan maju? Karena jidatnya nongkrong ke belakang. Jadi mikirnya sono dulu. Kira-kira jelas gak? Makanya kita doain, mudah-mudahan presiden gak minta maaf. Amin. Aminnya yang ikhlas. Amin. Mudah-mudahan Jokowi enggak minta maaf kepada PKI.
Mudah-mudahan Jokowi dapat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Jokowi tetap dekat dengan umat Islam, tetap menjaga persatuan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sebab kalau sampai kiai-kiai kita diseret ke pengadilan, saya mau tanya, siap perang enggak? Siap perang enggak? Siap bela NU? Siap bela Banser? Siap bela Muhammadiyah? Jadi NU Muhammadiyah ini orang-orang tua kita. Kalau besok sampai PKI bangkit, NU Muhammadiyah minggir dulu, biar kita FPI yang mudaan, yang mau ngerasain. Betul? Takbir! Takbir! Siap ganyang PKI, siap habisi PKI, siap perang lawan PKI. Andai kata PKI di backing oleh negara, siap lawan negara. Di backing oleh presiden, siap lawan presiden. Di backing oleh negara Cina, di backing oleh negara Rusia, siap lawan mereka. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dulu Banser sudah berjasa tahun 65. Nah, Banser istirahat dulu. Giliran kita rame-rame yang lawan. Setuju gak? Setuju gak? Punya golok? Punya parang? Punya celurit? Betul? Punya? Lu jangan jawab. Ada Kapolres. Lu jawab diketarain loh. Nah, ini ditangkap. Kalau punya ginian jangan ngomong-ngomong. Nah, kalau punya golok boleh ngomong. Betul? Saya mau tanya, punya golok? Punya parang? Punya celurit? Siap diasah? Siap diangkat? Siap jihad? Takbir! Ada yang nanya, Beb nanti senjatanya dari mana? Tenang aja, Kapolres yang kasih. Nanti kalau PKI berontak maksudnya. Kalau PKI berontak. Karena bukan apa-apa, kalau PKI berontak yang pertama kali dipotong polisi loh Pak. Benar, tentara sama polisi yang pertama kali dipotong. Betul? Betul? Nah kalau Kapolres nggak mau dipotong, kasih kita aja senjata. Kita yang perang. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Hidup Islam! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup NKRI, hidup NU, hidup Muhammadiyah, hidup Islam, hidup TNI, hidup polisi, takbir, FPI, FPI, PKI, PKI, takbir, takbir. Alhamdulillah, ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI, sekarang juga. Yang semangat, ayo, ayo, semua, lagi. Ayo, ayo, ganyang PKI, ganyang PKI, sekarang juga. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah itulah yang saya mau sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Taib saudara, saya mau tanya dulu semua nih. Sekali lagi nih, serius nih sebelum kita tutup nih. Kira-kira yang saya jelaskan pada malam hari ini tentang PKI jelas tidak? Paham? Ada yang rekam? Kasih lihat saudaranya yang gak hadir ini malam. Atau lempar, sebar di YouTube rame-rame semua. Biar umat Islam tahu, betul? Betul? PKI pahlawan atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Nah, jadi sekali lagi tuh, PKI bukan tapi bahkan pengkhianat. Alhamdulillah. Nah baiklah, sebagai penutup untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, untuk membangkitkan semangat juang kita lawan musuh-musuh Islam, baik liberal maupun PKI. Ini nanti insya Allah kalau ada episode kedua, kita akan jelaskan hubungan liberal sama PKI. Mau tahu? Mau tahu? Bikin lagi tabletnya. Modalnya dari mana? Imam DKI lagi. Iya. Insya doain biar Habib Muhsin bin Zaid rezekinya makmur. Banyak halal. Berkah. Biar tiap hari bisa bikin tablet. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kapan waktu kita ketemu kita jelaskan apa hubungan liberal dengan PKI. Betul Habib Muhsin tadi, beda tipis. Beda tipis. Liberal ya PKI, PKI ya liberal. Dia juga Sami Mawon. Nah cuman bagaimana jelasinnya? Itu perlu 2 jam lagi ceramah. Insya Allah nanti kita ada maulid, jangan lupa. Peringatan maulid
di DPP FPI tahun ini insya Allah jatuh tanggal 23 Desember malam 24. Dan di tempat ini tanggal 24 Desember malam 25. Jadi 2 kali nih dari Petamburan kita kemari. Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita minta tim hadrah untuk membacakan qasidah tentang ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Nah, jadi saya minta nanti begitu dibaca ciri-cirinya kita dengerin. Kebab itu pelajaran. Oh, aswaja begitu. Oh, aswaja begini. Mau tahu tidak? Nah, nanti dibacakan. Nah, tapi ingat, begitu kata ciri-ciri aswaja, kita rame-rame. Ciri-ciri aswaja. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, dan sekaligus silakan panitia kalau ada ingin mengambil amal dari jamaah sekalian, silakan. Siap untuk mengeluarkan infak untuk perjuangan. Siap tidak? Siap tidak? Jadi ada yang bilang begini, FPI dananya dari asing tuh. Saya bilang benar dari asing. Asing mana? Orang Cawang. Nah, tiap hari kita nanggok dibilang dari asing. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Mau oleh-oleh buat pulang? Mau oleh-oleh buat pulang? Betul? Nanti sampai rumah direnungkan. Setuju? Setuju. Kita kemarin lebaran apa? Lebaran apa? Lebaran haji. Berarti ingat kisah Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim ada 300 patung lebih. Patung lebih nih. Patung-patungnya Masya Allah nih. Dihancurin sama Nabi Ibrahim. Sendirian. Sendirian. Gimana? Rame-rame apa sendiri? Banyak gak patungnya? Banyak gak patungnya? Nah, saya mau tanya, umat Islam di Jakarta ada berapa? Ada berapa juta? Ada berapa juta? Ada 10 juta? Kok patung PKI ada ya 1? Saya nggak suruh ngancurin, merenung. Pak Kapolres catat suruh merenung Pak Kapolres. Untung patungnya bukan di Jakarta Timur Pak Kapolres. Ayo, bisa mikir gak? Dulu zaman Nabi Ibrahim patungnya dikit atau banyak? Banyak. Yang ngancurin siapa? Nabi Ibrahim rame-rame sendiri. Berarti Nabi Ibrahim sendirian bisa ngancurin patung banyak. Betul? Betul? Kira-kira kalau ada patung PKI umat Islam di Indonesia jutaan, bisa gak? Bisa gak? Tapi kok gak hancur-hancur? Saya gak nyuruh loh Pak. Saya cuma merenung. Nah, dan masing-masing lo ngerenungin dah di rumah. Setuju? Nah, kebetulan Kiai Ahmad Sobri Lubis kemarin habis mimpin delegasi ke DPR RI. Tadi siang. Nah, ini pimpinan DPR mengatakan pokoknya kalau ada baju lambang PKI dan lain sebagainya mau ditindak, lapor ke DPR. Kan begitu? Nah, makanya sekarang ini saya sebagai imam besar FPI menginstruksikan kepada DPP FPI, foto itu patung tani PKI, laporkan ke DPR. Kita lihat DPR mau kerja apa enggak. Sebab lambang PKI tidak boleh, saudara, tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh ada di Republik Indonesia. Kenapa? 1, melanggar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 2, melanggar KUHP pasal 107. Nah, pasal 107 ada A, B, C, D, dan E. Itu ancamannya dari 12 tahun sampai 20 tahun penjara, saudara. Nah, jadi nggak boleh dibiarkan. Ada undang-undang, ada KUHP-nya, saudara. Itu patung-patung PKI kok. Itu memperingati waktu PKI sedang kuat-kuatnya dengan angkatan kelima. Itu angkatan PKI, saudara. Kenapa DPR diam? Nah, maka itu kita minta DPP FPI secara resmi tulis surat ke DPR RI agar patung tersebut dirubuhkan. Setuju? Atau bedilnya diganti sama pacul. Bedilnya diganti dengan pacul. Pistolnya diganti dengan atau diganti dengan sekup. Setuju? Setuju? Takbir.
Pakai prosedur. Nah, kalau prosedurnya mampet, pet. Nah, kan kita empet tuh. Tiru aja Nabi Ibrahim. Kalau mau tiru Nabi Ibrahim gak usah pakai rapat. Nabi Ibrahim gak pakai rapat. Betul? Betul? Lu mau tiru Nabi Ibrahim rapat, ditangkap polisi, ditanya, siapa yang mimpin rapat? Jawab, Habib Muhsin, Pak. Ditangkap Habib Muhsin. Kalau mau ngerubuin kayak Nabi Ibrahim jangan pakai rapat. Setuju? Paham? Ngerti? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.